Metro Jaya. Hadir sebagai tersangka, Rizik didampingi tim kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya siang tadi. Rizik menegaskan dirinya siap menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Ya, Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. ada lagi pertanyaan? Ada ya? Ada keberatan dari pasal yang keberatan nggak lagi? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menuntut wartawan. Terkait penetapan status tersangka, Polda Metro Jaya menegaskan setiap langkah hukum sudah sesuai prosedur. Rekan-rekan sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi. Tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kamis kemarin Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan. Selain Rizik Syihab, kepolisian juga menetapkan 5 tersangka lainnya mulai dari ketua panitia, sekretaris panitia, penanggung jawab keamanan dan acara, hingga kepala seksi acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 2 kali tidak hadir, Imam Besar FPI Rizik Syihab akhirnya datangi Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Toilet Sekolah Dasar Negeri Bekasi seharga Rp198 juta viral di media sosial. Pengemudi kehilangan kendali, sebuah mobil di bawah Sulawesi Tenggara terjun ke laut. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore dengan informasi pemeriksaan tersangka pelanggaran protokol kesehatan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Sebelum diperiksa, Rizik Syihab menjalani swab tes antigen. Sejumlah persiapan protokol kesehatan dilakukan Polda Metro Jaya sebelum memeriksa tersangka kasus kerumunan Rizik Syihab. Setibanya di Polda Metro Jaya, Rizik Syihab menyatakan bahwa kondisinya sehat. Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Sebelum menjalani pemeriksaan di ruang penyidik, petugas kesehatan Polda Metro Jaya mengecek kesehatan Rizik Syihab untuk mendeteksi virus COVID-19 dengan metode tes cepat atau swab antigen. Setelah dilakukan tes cepat, hasilnya Rizik Syihab negatif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga sore ini Rizik Syihab masih diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Selama pemeriksaan, penjagaan di sekitar Polda Metro Jaya diperketat. Siang tadi, Rizik Syihab akhirnya penuhi panggilan Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu. Sebelumnya Rizik Syihab telah 2 kali tidak hadir dari panggilan penyidik hingga akhirnya pada Kamis silam, polisi menaikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Sementara itu di penjagaan di gerbang Polda Metro Jaya diperketat. Selain melakukan penjagaan baik di luar maupun di dalam, petugas kepolisian juga mengecek terhadap para pengendara yang ingin masuk dalam Polda Metro Jaya. 3 kendaraan roda 4 yang diduga milik simpatisan Rizik Syihab pun tidak diizinkan masuk ke dalam Polda Metro Jaya.
Sementara itu, penjagaan di gerbang Polda Metro Jaya diperketat. Selain melakukan penjagaan baik di luar maupun di dalam, petugas kepolisian juga mengecek para pengendara yang ingin masuk ke dalam Polda Metro Jaya. 3 kendaraan roda 4 diduga milik simpatisan Rizik Syihab tidak diizinkan masuk ke kawasan Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan kami Yosefina Damaris di Polda Metro Jaya. Yosefina, apakah pemeriksaan Rizik Syihab masih berlangsung? Apa saja yang ditanyakan penyidik? Ya, Abraham dan April, benar bahwa pemeriksaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab masih berlangsung di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya 5 jam lebih setelah tadi tiba di sini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, kami masih belum mengetahui pasti. Kami bersama awak media lain masih menunggu karena memang belum ada keterangan resmi baik itu dari Polda Metro Jaya maupun kuasa hukum Rizik Syihab yang memberikan keterangan resmi sekali lagi. Namun yang pasti ini akan ada kaitannya dengan kerumunan di kawasan Petamburan beberapa waktu lalu. Tadi Rizik Syihab tiba didampingi oleh tim kuasa hukumnya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu tadi yang disampaikan Rizik Syihab sebelum masuk dan juga menjalani pemeriksaan. Tadi Rizik Syihab tiba setelah dilayangkan 2 kali pemanggilan terhadap dirinya, namun mangkir karena alasan kesehatan. Tadi pun sebelum melakukan pemeriksaan, Rizik Syihab menjalani swab antigen COVID-19 terlebih dahulu dan memang disampaikan bahwa hasilnya negatif. Rizik Syihab hari ini diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di kawasan Petamburan pada 14 November 2020 lalu. Dalam hasil gelar perkara, polisi menetapkan 6 orang tersangka. Selain Rizik Syihab, ada 5 orang lain yang masih ada kaitannya dengan acara dan juga kerumunan tersebut. Di antaranya adalah Ketua Panitia Maulid Nabi dan juga pernikahan Putri Rizik Syihab, ada Sekretaris Panitia, kemudian juga penanggung jawab keamanan acara, penanggung jawab acara dan kepala seksi acara. Untuk Rizik Syihab sendiri ini dikenakan pasal 160 dan juga 216 KUHP, salah satunya berkaitan dengan tindak pidana penghasutan dengan pidana maksimal 6 tahun penjara, sementara untuk 5 orang tersangka lain ini dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan pidana paling lama 1 tahun dan juga denda maksimal 100 juta rupiah. Abraham. Ya, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, proses penyidikan kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses yang alot. Polisi memeriksa sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administratif sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu, digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Namun polisi menegaskan tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19.
Imam Besar FPI Rizik Syihab dijadwalkan juga menghadapi kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat yang kasusnya berproses di Polda Jawa Barat. Direktur Rumah Sakit UMI Bogor, Dr. Andi Tatat dilaporkan terpapar COVID-19. Andi Tatat kini dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor. Informasi terkait Direktur Rumah Sakit UMI Bogor, Dr. Andi Tatat positif COVID-19 disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Kabar Dr. Andi Tatat terpapar COVID-19 juga dibenarkan oleh Direktur Umum Rumah Sakit UMI Bogor, Najamuddin. Namun Najamuddin belum menjelaskan kronologi dari mana Andi Tatat terpapar virus corona. Diketahui Dr. Tatat sudah dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor selama 4 hari. Namun karena kondisinya memburuk, Dr. Andi Tatat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Di RUT RSUMI tengah dirawat di ICU RSUD. Setelah beberapa hari dirawat di UMI, tapi tadi malam masuk di sana. Mengenai rekam mediknya, saya tidak bisa membuka. Silakan tanya ke pihak keluarga ya, atau ke rumah sakit. Barangkali rumah sakit diperkenankan oleh keluarga. Tapi yang jelas saya sudah perintahkan Dinkes dan RSUD untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kita berikan pelayanan maksimal bagi Dr. Andi di RSUD. Sebelum dinyatakan positif COVID, Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor, Dr. Andi Tatat diketahui intens menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polresta Bogor Kota, menyusul pelaporan dirinya oleh Satgas Covid Kota Bogor terkait swab tes Habib Rizik Syihab. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri memastikan akan transparan dalam mengusut kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Aparat kepolisian membuka hotline untuk mengikut sertakan masyarakat dalam penyelidikan kasus tersebut. Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih penyidikan kasus tertembaknya 6 laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Pihaknya berjanji akan transparan dalam proses penyidikan kasus ini dengan terus memberikan informasi mengenai perkembangan hasil penyidikan ke masyarakat. Selain itu, Polri juga membuka hotline untuk memberikan kesempatan ke masyarakat untuk menyampaikan informasi seputar kasus tersebut. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Barreskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Sebelumnya polisi mengaku terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena mendapat perlawanan dari Laskar FPI saat melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya 7 Desember lalu. Saat itu polisi menyebut pihaknya diserang dengan menggunakan senjata api. Dari peristiwa itu, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api yang diduga milik Laskar FPI. Namun pihak Front Pembela Islam membantah menyerang polisi dengan senjata api. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Musisi I Gede Ari Astina alias Jerings ajukan banding atas vonis 14 bulan dalam kasus ujaran kebencian. Jering memutuskan banding untuk merespon jaksa yang lebih dulu banding karena menganggap vonis kepada Jering belum tepat. Drummer band Superman is Dead I Gede Ari Astina alias Jerings melalui kuasa hukum putuskan ajukan banding atas vonis 14 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Kuasa hukum Jerings Iwayan Suwardana alias Gendo menyerahkan memori banding kemarin kepada petugas Pengadilan Negeri Denpasar. Di dalam pertimbangan hakim,
keterangan misalkan Dr. Widiasa yang menyatakan bahwa SOP wajib rapid test berasal dari WHO hilang, kemudian beberapa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ada hubungan konseptual ID dengan WHO hilang, sehingga kemudian pertimbangan hakim menyatakan Jering mengatakan ID kacang WHO seolah-olah itu bukan fakta, itu seolah-olah menjadi fitnah. Kemudian juga beberapa keterangan-keterangan yang menguntungkan untuk Jering banyak dihilangkan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum lebih dulu mengajukan banding atas putusan hakim. Saat ini banding sedang dalam proses dan akan diputuskan sekitar 1 bulan. Terkait banding Jering sekarang sudah diproses dan sudah ditunjuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi. Kita tunggulah putusannya dalam waktu kurang dari 1 bulan, mungkin sudah ada putusannya. Ya, oke. Jering divonis 14 bulan penjara oleh majelis hakim. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara. Sementara JPU menganggap vonis yang dijatuhkan kepada Jering belum memberikan efek jera sehingga mengajukan banding lebih dulu. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pasca pengeroyokan Ibu Lurah Cipete Utara, Satpol PP DKI Jakarta menutup warung kopi Brothers di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Penutupan dilakukan karena warung kopi tersebut melanggar jam operasional saat PSBB transisi. Satpol PP DKI Jakarta menutup warung kopi Brothers di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena dianggap melanggar jam operasional di masa PSBB transisi. Sebelumnya pada 21 November lalu, Lurah Cipete Utara Nur Cahdi menjadi korban pengeroyokan saat menggelar razia PSBB transisi. Ramainya pengunjung membuat Nur Cahya mencari pemilik kafe untuk meminta keterangan. Namun tiba-tiba pengunjung kafe yang marah dan mengeroyok Nur Cahya. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Satu pelaku pengeroyokan berinisial RG telah ditangkap. Polisi kini masih memburu 3 pelaku lainnya yang diketahui memiliki peran berbeda saat pengeroyokan terjadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengemudi kehilangan kendali sebuah mobil terjun ke laut di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kami kembali usai jeda berikut ini.